Oke. Ini penting banget ini. Nah, sekarang teman-teman online kita bahas tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Oke. Teman-teman online bukan sida ya. Oke. Sesuatu yang mewajibkan mandi, apa artinya? Sesuatu ini kalau terjadi pada seseorang maka dia wajib hukumnya mandi. Wajib mandi. Amo nang ngombe? Kalau belum, kalau terjadi yang ini. Ah, nang kejelang kandek mah ni dawet le, becat le bapak masuk-masuk no. Bapak masuk-masuk no becat anak. Bahaya. Melena tapajulu kan jalannya hot manikah kanak nih. Tajulu nyadana sampai kawinan ya. Karena macam-macam. Nah, oke. Harus. Yo, apalagi yang sudah balik ini wajib tahu. Karena ini ilmu. Makanya nanti saya mohon maaf yang belum balik tutup telinga. Ya, enggak maksudnya yang penting udah tahu aja. Hah? Apa? Mbe jatuh anak gana pedas ini karena ya? Iya, enggak apa-apa lah. Oke. Mujibatul ghusli yang mewajibkan mandi sittatun ada berapa? 6. Yang pertama, berhubungan badan. Ndak tama-tama berhubungan badan. Nah, karena kan terjelasan biar berhubungan badan no? Oh, apa na si tama anak umanda kayak apa? Enggak, emang kita harus detail. Jadi mohon maaf yang ya di kubajor atau tungku ini jana. Serius? Hah? Emang harus detail. Bahkan itu kalau nggak detail bingung. Yang bingung itu yang bikin susah juga. Ya. Jadi pertama berhubungan badan, nanti kita jelasin. Yang kedua, keluar mani. Baik, masuk keluar mani dah. Nah, raja panas kan. Mohon maaf ya, saya minum nih. Enggak, hanya belajar kebun ini. Tiga, haid. Papa haid aja taduk ikan anak ini. Keempat, nipas. Kelima, melahirkan. Kelima, melahirkan. Melahirkan, beranak. Enam, pelot. Mati sudah. Keenam itu apa? Jiun. Oke, bismillah, kita jelasin bareng-bareng.
Yang mewajibkan mandi, apa artinya yang mewajibkan mandi? Artinya kalau terjadi hal-hal ini pada seseorang, maka dia wajib hukumnya mandi. Apa? Wajib hukumnya mandi. Kalau bahasa kita, mandi wajib. Mandi boleh. Nah maka ketika dia mandi besar, dia harus tahu caranya mandi besar. Harus tahu bagaimana cara mandi besar yang benar. Itu nanti insya Allah ada insya Allah dijelasin di sini. Nah harus tahu. Nah kenapa? Apalagi toh balik, harus tahu caranya mandi besar. Saya pernah bilang ada teman-teman Bajang itu, dia mandi wajib ketuaan kayak apa niatnya mandi beli nggak ketuaan. Aku mandi wajib ya Allah nganinu niatnya no. Apa niatnya mandi wajib? Di sini besok ada. Makanya nanti harus diketahui. Nah, maka ketika terjadi hal-hal yang 6 ini pada siapapun itu, maka dia wajib mandi atau mandi wajib. Oke. 1. Ilajul hasyafati fil farji. Berhubungan badan. Antara siapapun, berhubungan badan antara suami istri wajib mandi. Ya, hubungan badan. Apa maksudnya di sini? Al-ilaj husulul hasyafati au qadriha min faqidiha ila ma la yajibu ghusluhu minal farj. Masuknya kemaluan laki-laki kepada perempuan. Nah, yang mana namanya kemaluan itu? Jadi yang penting sudah diketahui yang laki-laki itu. Si mama, sini aja tutup. Laki-laki itu kapan dia wajib mandi? Kalau udah masuk ukuran helmnya udah wajib mandi. Saya nggak tahu, jangan didengar ya. Nah ini ilmu, mohon maaf ya, yang perempuan mohon maaf banget, karena ini harus tahu. Nah jadi kita mau bilang jorok juga nggak tahu saya. Cuman itu harus tahu, nah, harus ditahu. Nah supaya apa? Itu ukurannya. Dia mesti nepul karena kotak-kotak kejari wah ini wajib mandi. Nah, sudah? Nah, itu ukurannya. Nah, kemudian perempuan itu kalau kapan dikatakan dia itu masuk kepada farznya perempuan, farznya itu ukuran yang tidak kena basuhan ketika pelumbu bisuk menek. Tetapi dalamnya bahasa kasar, mohon maaf banget. Nah, pelumbu jangan ndak ngono-ngono. Kita aku mau tanuk anaknya nih. Lamun lonto. Ndak lamunang ya. Ndak lamunang. Kayaknya udah mati ya? Mau mati? Enggak apa-apa. Kami juga enggak apa-apa. Jelas juga di sini. Yang penting sudah diam pasti dia bagus kok. Nah, jadi jangan dilamunin. Nah, pokoknya yang penting udah tahu. Nanti kalau lebih besar banget kita lebih terbuka lagi membahasnya. Cuman yang penting itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Khurujul mani, keluar mani. Keluar mani ini sebetulnya itu laki dan perempuan. Cuman kalau laki-laki itu biasanya lebih banyak dan lebih sering. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan keluar juga, cuman dia keluarnya di dalam. Kalau laki-laki keluarnya sugul. Sugul mamu dengan mama. Nah, bagaimana modelnya mani itu? Katanya Imam An-Nawawi mengatakan di sini, al-maniyyu in kana min rajulin sahih. Mani itu kalau dia itu dari laki-laki yang normal. Maka model mani itu bagaimana? Nih dijelasin. Ma'un abyad sakhin. Dia itu air yang putih. Sakhin. Bahasa apa? Kental. Yatadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Dia itu kalau keluar mencerot. Itu. Ndek na mara langsung mara pancor ngono ndek. Ino jemene arane no. Ya kan? Nah, harus tahu supaya nanti gini. Kadang orang ketika bangun tidur dia bingung. Ini mani atau apa gitu, tiba-tiba arak pulau lek kareang dono. Sudah bingung ini pulau ini apa gitu. Ya kan? Mau mandi, telir. Dia mandi, bingung apakah ini mandi. Nah, ini harus tahu. Terutama kita pondok itu wajar karena kita namanya laki-laki apalagi udah balik. Maka harus tahu. Yang perempuan juga nggak apa-apa tahu. Nah, sebagai ilmu. Nah, kemudian berikutnya
yakhruju bi syahwatin. Mani itu keluarnya dengan syahwat. Mbak Santa, mai amun sugul. Wahidah, paham? Yang sudah merasakan pasti, oh ya Allah. Tahu aku amun sugulnya terang mana lu mana ini. Yataladzadzu bi khurujihi. Yataladzadzu bi khurujihi. Keluarnya itu nikmat. Nah, terus wa yaqibu khurujahu futur. Kalau udah keluar, nara angan tangumbe-ngumbe. Lemas. Pembahasan yang peos sih dah. Oh, tatu. Nggak apa-apa, ini ilmu ada di sekalian. Kita bukan jorok, bukan ini, enggak. Tetapi pelunggu harus tahu juga. Karena ini ilmu dan harus diketahui. Terutama udah balik. Atau mungkin yang belum balik harus tahu juga. Supaya jangan salah. Allah. Oke, Masya Allah, Novel. Thank you Mas Novel. Ya. Oke, berikutnya. Apa katanya? Wa raihatuhu rutaban qaraihati tal'in qaribatun min raihati ajinil burri. Mbak Santino, kalau dia kita idukin ya. Idukin munte idukinnya kenyakana masih Mbak Santa? Si basah. Itu kayak adonan kue. Adonan bur itu apa ya? Gandum. Nah, lagu amon nawagoro ino kayak putih telur, yang putih telur manuk loh. Mbak Santa ngeru-ngeruan ya. Maka kalau misalnya sida nggak ngimpi, misalnya sida nggak ngimpi, nggak itu nggak ini, tiba-tiba arak pulau oleh karyangda. Ada pulau di jubah sida. Tanda yang paling cepat kita ingat itu apa? Baunya. Lihat baunya. Amun mambuna sangit penek ino. Tua-tua menek kanak ini. Nah, lagu amun bauna agak apa? Ngeru-ngeru. Mas Santa ngeru ya? Ya, apa sih bahasa Indonesianya? Enggak, bukan koru, amis atau apa ya? Ya kayak pokoknya dia itu kayak timun, apa? Timun saya bilang. Kayak apa? Telur, putih telur. Kayak putih telur ada di sekalian. Kayak putih telur gitu. Itu dia, kayak putih telur. Masya Allah. Thank you teman-teman sekalian yang sedang nonton. Terima kasih banyak. Ini kita bahas tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi kalau mungkin pembahasannya agak apa tuh? Agak apa namanya? Vulgar atau apalah bahasanya, saya mohon maaf ya. Karena saya nggak bisa ngebahasainnya. Jadi mohon difahami aja ya teman-teman sekalian. Nah, ini kami sama teman-teman adik-adik dari Dibama Iqmal, Masya Allah. Oke, ini para hafiz Quran semua. Saya mau cari berkah. Makanya saya yang kesini nyari berkah dari Sida. Bukan Sida nyari berkah dari saya. Saya nyari berkah dari Sida. Kenapa Sida setiap hari baca Quran? Mau aku kan piaran juga mau. Ya enggak lah, baca Quran juga lah Sida ini. Nah, oke. Jadi itu yang kedua itu adalah apa? Keluarnya mani. Kalau keluar mani maka wajib mandi. Yang ketiga, haid. Bagi perempuan yang haid, itu perlu diketahui. Haid itu dia banyak warnanya haid itu. Jadi iya benar, darah haid itu banyak warnanya. Bukan hanya sekedar apa? Merah saja enggak. Tapi dia saking merahnya juga dia itu hitam. Perempuan. Itu ada dalam kitab-kitab Al-Ibana, Al-Ihatah, ada nama kitab guru kita Al-Iqtibas, fi Badani terbukaan tentang itu. Saya punya kitabnya. Nah, itu penting
untuk kita ketahui. Sekalipun demam harus tahu supaya nanti sudah punya adik, punya kakak, atau mungkin siapa tahu nanti udah nikah, harus tahu. Kenapa? Kewajiban kita sebagai suami ngajarin istri kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin dia, bentek kalau ngaji. Itu kewajiban kita. Jadi kewajiban seorang suami itu bukan sekedar ngeberi makan doang, enggak. Tapi ngajarin orang istri kita juga itu penting. Makanya kadang mundengan kan sile otak nu merari nu ngombe ampun mau miak bali. Ngombe ampun macam-macam bagus. Tapi jangan lupa. Ya, tapi jangan lupa ajarin istri kita kenapa? Insya Allah kalau nggak punya rumah bisa nyewa dulu. Tapi kalau nggak punya ilmu setiap hari bakalan salah sholatnya. Kalau salah sholat istri kita nggak mau ngajar, kita nggak bisa ngajar, kita lepas tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya bukan di dunia aja, di akhirat juga. Pelebeknya sama manusia Allah Ta'ala dulu. Makanya nikah itu bukan sekedar cukup umur, enggak. Tapi juga cukup ilmu. Sebetulnya enggak perlu matang. Kadang nikah itu juga nggak bikin orang matang. Nah, lagu jamaah ini Budi. Udah deman bin balik no adang. Yang berikutnya haid. Haid ini kapan dia orang itu mandi? Setelah haid. Kalau mau suci, biasanya itu 1 minggu ya. Nah, dalam kitab itu 1 minggu, kadang 8 hari. Bahkan ada juga yang lebih dari itu. Jadi kebiasaan haid itu perlu secara umumnya haid itu paling sedikitnya itu 1 hari 1 malam. Berarti 24 jam paling sedikitnya. Biasanya darah haid itu kapan? 1 minggu. Ini yang biasa. Ada juga yang kadang 5 hari. Ada juga kadang berapa? 6 hari, 7 hari, 8 hari biasa. Paling lamanya berapa? 15 hari, 15 malam. Kalau udah 15 malam, jadi udah mandi aja. Kan ada lagi haidnya yang keluar. Sekalipun haidnya keluar, itu namanya bukan darah haid tapi darah istihadah. Oke, berikutnya al-wiladah. Nifas. Nifas. Nah, sebelum itu kita ketahui, sebelum kita ngebahas tentang nifas ini, perlu diketahui dulu ini tentang haid sedikit, mohon maaf. Apa itu haid? Nah, di sini dijelaskan haid itu artinya darah yang keluar dari farajnya perempuan ketika sedang dalam keadaan sehat. Jadi orang haid itu bukan orang sakit, enggak. Justru itu tanda orang sehat. Sehat itu. Oh, kenapa kok bisa-bisanya perempuan itu haid? Begini. Jadi ada memang beberapa imun atau apa disebut sama dokter itu kalau nggak dikeluarkan ngebikin sudah sakit. Nah, sehingga keluarnya itu selalu setiap bulan. Jadi normal. Jadi orang kalau haidnya normal itu orangnya sehat. Kalau haidnya normal. Tapi kalau haidnya nggak jelas, itu orang nggak sehat itu. Nah, coba nanti dilihat ya. Kalau sudah haidnya setiap bulan itu bagus. Jadi haid itu, mohon maaf bagi adik-adik yang perempuan ini, haid itu bukan aib, enggak. Memang itu kodratnya seorang perempuan. Dan itu tandanya orang sedang sehat. Kenapa? Karena darah haid ini keluar ketika dalam keadaan sehat. Itu tanda orang sehat. Kalau normal haidnya itu sehat. Nah, biasanya orang kalau pakai KB enggak normal haidnya. Ya, dan itu enggak bagus. Nah, oke, berikutnya an-nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Oke. Yang namanya nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kenapa dinamakan nifas? Oh, karena nifas itu darah yang keluar setelah bernafas. Kenapa dia makan bernafas? Biasanya orang melahirkan itu capek. Lah ya membahasan itu lah yang ngenjen. Lah ya bernapas. Capek banget. Dan saya lihat langsung gitu di istri saya yang ketika melahirkan saya langsung di dekatnya. Waduh, itu tuh orang melahirkan itu antara hidup mati. Makanya jangan pernah untuk ngapa-ngapain orang tua kita, terutama ibu kita. Karena kita keluar ini
waduh, karena jasa-jasa beliau. Capek banget orang tuh kalau ngelahirkan itu. Dan sakitnya bukan ketika ngelahirkan aja. Sakitnya itu kadang sehari sebelum melahirkan ini udah sakit. Sakit perutnya dia naraangan ngumbe-ngumbe wah. Nah, ketika ngelahirkan pun la ilaha illallah, capeknya luar biasa. Makanya tidak ada alasan untuk kita ngapain? Untuk kita macam-macam sama orang tua kita. Jangan macam-macam. Ada pelunggu yang di sini, gunakan juga di rumah. Pelunggu di sini misalnya hormat, ta'zim kepada guru-guru kita, cakep. Itu sangat luar biasa. Dan saya sangat demen banget. Tapi adab itu jangan cukup di sini aja. Ketika pulang juga begitu. Kalau di sini kita nggak pernah mau ketinggalan sholat jamaah, di rumah juga begitu. Kalau di sini kita sholatnya di qo'ah, di rumah sholatnya di masjid. Dan usahakan jadi imam, kalau bisa jadi imam. Kalau nggak bisa usahakan terus sholatnya di masjid. Nah, kenapa? Wah, jasa orang tua terutama ibu tuh masya Allah beda daripada yang lain. Oke, berikutnya itu apa? Berikutnya wal wiladah, melahirkan. Khurujul waladi walau bila rutubatin aw alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun innaha aslun adamiyun wal qabilah hiyal mar'atu allati ta'khudhul walad 'inda al wilada. Oke. Berikutnya apa? Yang mewajibkan mandi itu kapan? Ketika sudah melahirkan. Sekalipun melahirkannya dia itu mohon maaf dia nulak berdarah misalnya. Bersih. Nah, wajib dia mandi. Nah, karena ada orang yang Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah. Siapa Fatimah? Sayyidah Fatimah? Anaknya bijanya baginda Rasul. Beliau ketika melahirkan itu langsung bersih. Dia nulak bernipas-nipas 60 hari enggak. Makanya dinamakan Fatimah Az-Zahra. Zahra itu artinya suci. Jadi beliau tuh kalau udah melahirkan, dia nulak berdarah-darah, nipas 60 hari, 40 hari enggak. Langsung suci. Sekalipun ngelahirkannya dalam keadaan enggak pakai darah begitu, langsung kering, langsung bersih, dia tetap mandi. Kemudian terakhir al-maut, yaitu mati. Nah, mufaraqatur ruhi al-jasad, yaitu ketika ruhnya orang itu keputus dengan jasadnya, dari jasadnya. Oke. Jadi begini kurang lebih. Tapi ingat ini kecuali mandi orang yang syahid. Kalau mati syahid nggak perlu dimandiin. Mati syahid. Nah, itu nggak perlu dimandiin. Maka oke. Nah, ini kurang lebih yang wajib mandi yang tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang menemukan yang 4 ini, maka dia wajib mandi. Yang 4 saya bilangnya berapa? 6. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik sekalian, ada beberapa ini untuk laki perempuan dan ada beberapa untuk perempuan saja. Yang untuk perempuan saja berapa? 1, 2, 3. Hanya perempuan. Yaitu haid, nifas sama melahirkan. Adapun berhubungan badan, keluar mani sama mati itu gabung antara laki dan perempuan. Nah, itu kurang lebih. Maka harus diketahui yang ini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kapan kita mandi wajib. Maka siapapun yang kena dengan ini wajib dia mandi. Nah, yang ketika dia ada orang mati, mana dia tandanya orang itu mati? 1, dia nggak bernafas. Artinya tutup nafas. Nah, tanda orang mati begitu. Kemudian yang kedua itu dia awak nasino ndek lemes, lama-lama keras. Ya kan orang mati itu lama-lama keras. Dia bentar lagi keras awaknya. Wanita kan lemas kan? Kalau anak mati itu dia lemas. Jadi ada beberapa tandanya. Nah, ini kurang lebihnya lah. Nah, maka kalau udah begitu wajib dia mandi. Bagaimana kalau orang yang mati suri? Wajib kan dia mandi? Apa mati suri bahasa ente? Beda. Kalau koma itu emang masih hidup dia. Kalau yang koma itu dia emang nggak sadar aja, ya kan? Tapi dia masih detak jantungnya masih. Mati semendak mati suri. Bagaimana? Kalau matinya cemendak, yang mati di sini itu mautul hakiki, yaitu mati yang benar-benar pelot. Benar-benar mati itu. Kalau mati suri itu nggak wajib dimandikan.
Nah, kalau yang mati ini yang mandiinnya bukan dia, tetapi orang. Maka kewajibannya itu adalah orang, yaitu kita yang masih hidup. Makanya ini ini nggak boleh kita sombong. Walau sebagaimanapun harta kita, bagaimanapun jabatan kita, entar kalau udah mati nggak ada ceritanya orang mati itu memandikan dirinya, nggak ada. Kita selalu butuh orang lain. Ya nggak? Mulai dari ngemandiin, nggak bisa mandiin dirinya. Terus ngatong nang masjid, saya ngatong nang masjid. Orang lain. Nganterin ke kubur siapa? Orang lain. Yang giniin kuburnya siapa? Orang lain. Makanya nggak ada jalan kita untuk sombong. Mau kita anak pejabat, mau anak ini, mau anak ama kangkung, ina antap, nggak boleh sombong. Ya, kenapa? Karena tidak ada ceritanya orang yang mati itu bisa mandiin dirinya sendiri, nggak boleh. Nah, paham sudah kira-kira? Maka kalau udah ada seseorang yang menemukan yang 6 ini, dia itu wajib dia mandi, dan mandi wajib. Nah, memang beda mandi wajib sama mandi sunat, beda. Bagaimana tata cara mandi wajib yang benar? Itu nanti di bahasan selanjutnya insya Allah akan kita bahas furudul ghusli, yaitu fardu mandi. Tapi sebelumnya nanti insya Allah kita baca tentang apa? Al-ma'u qalilun wa katsirun insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, ada yang bertanyakan?